Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji bersah syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, yang telah memberikan limpahan nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Dan untuk materi hari ini kita mau membahas tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Salawat sering salam tanpa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kota Mekah, yaitu ke Taif dan Habasyah. Untuk pekan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di bab semester 2, bab kedua, yaitu Amul Uzni dan Isra Mi'raj. Tapi untuk hari ini kita akan fokus belajar tentang Isra dan Mi'raj. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita belajar untuk pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya Pak Hadi akan membacakan surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi Pak Hadi sudah membacakan surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan hingga ke Sidratul Muntaha. Berdasarkan surah Al-Isra ayat 1, yang artinya tadi sudah Pak Hadi baca, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, Isra dan Mi'raj, Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya dinaikkan. Perjalanan dari mana? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan, diangkat menuju ke Sidratul Muntaha atau sampai ke langit ke-7. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu malam. Tidak terjadi dalam 2 hari, 3 hari, atau sampai berhari-hari.
Tapi perjalanan ini adalah perjalanan 1 malam dari mana? Dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di kota Palestina, dan akhirnya dimi'rajkan, dinaikkan sampai ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat perjalanan ini Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Nah, ini sudah perjalanan ini kalau kita lihat dari petanya, dari mana? Dari Masjidil Haram di kota Mekah ya. Dari Masjidil Haram di kota Mekah hingga di Mi'raj, hingga perjalanan Isra sampai ke Palestina atau Yerusalem, dan dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan, apabila perjalanan ini dilakukan dalam suatu malam, itu mustahil dilakukan oleh seseorang ya. Mustahil dilakukan oleh seseorang karena perjalanan ini menempuh waktu, kalau kita tarik dari kota Mekah ke kota Palestina, ini kurang lebih jaraknya sekitar 400 atau sampai 500 km. Ya, kalau kita berjalan menggunakan kendaraan mobil atau motor ya, itu kalau kita menggunakan mobil bisa sampai 1 hari. Dari mana? Dari Mekah sampai ke Yerusalem atau ke kota Palestina, itu bisa memakan sampai 1 hari. Dan sesudah itu Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril, dan di suatu kisah Rasulullah juga menggunakan yang namanya buraq ya, buraq itu sejenis bukan sejenis hewan ya, tapi memang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang membawa Rasulullah dan membawa malaikat Jibril dari Mekah ke Palestina sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita secara ilmiah, sedangkan di zaman Rasulullah dulu tidak ada pesawat ya, tidak ada kendaraan, dan kendaraannya hanya unta, sekalipun unta atau kuda ya, atau kalau tidak ada kuda, tidak ada unta, hanya berjalan. Tapi peristiwa ini adalah peristiwa memang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah pada suatu malam. Dan kalau secara ilmiahnya itu tidak mungkin, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang memakan waktu, kalau bisa itu sampai 1 hari. Sedangkan Rasulullah ini hanya satu malam saja. Dan ini kita harus mempercayainya ya. Kalau Rasulullah tidak melakukan ini, mungkin perintah sholat 5 waktu tidak kita terima. Tapi dalam hal ini Allah Isra dan Mi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya perintah sholat 5 waktu itu diberikan Allah kepada Rasulullah sebanyak 50 waktu. Bayangkan ya, kalau Allah benar-benar memerintahkan Rasulullah dan memerintahkan kepada Rasulullah serta umatnya Rasul itu melaksanakan sholat 50 waktu dalam 1 malam. Sedangkan kita kalau secara jam, kita kan sejam satu hari itu kurang lebih 24 jam ya, 24 jam. Kalau kurang lebih 24 kita bagi 2 atau dikali 2 ya, 4 kali 2 itu 48. Jadi kurang lebih setiap 30 menit kita akan melaksanakan sholat ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu akan menerimanya perintah sholat itu sebanyak 5 waktu sholat dalam 1 hari dan 1 malam. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril.
Ketika Rasulullah Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sampai ke langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Dan di setiap lapisan langit itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di tingkatan pertama, atau di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Sedangkan di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan di lapisan langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit kelima, lapisan langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di lapisan langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Hingga sampai ke langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah sholat sebanyak 50 waktu, Rasulullah menerimanya saja, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesampainya Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah sholat yaitu sebanyak 50 waktu, akhirnya Rasulullah turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah umatmu sanggup untuk melaksanakan dalam satu hari satu malam itu sebanyak 50 waktu. Ketika Nabi Musa berkata kepada Rasulullah SAW dan Nabi Musa berbicara kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW menemui Allah kembali untuk meminta keringanan, bahwasannya umatku tidak akan sanggup melaksanakan 50 waktu dalam satu hari satu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberi keringanan kepada umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan perintah sholat dalam satu hari satu malam itu sebanyak 10 waktu. Akhirnya Rasulullah turun kembali bertemu dengan Nabi Musa kembali. Tapi Nabi Musa masih tidak meyakinkan bahwa umatnya Rasulullah akan sanggup bahwa dalam 10 waktu, dalam satu hari satu malam, umatnya Rasulullah akan sanggup melaksanakan 10 waktu sholat dalam satu hari satu malam. Di saat itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam akhirnya bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan kembali, bahwasannya umatku juga tidak akan sanggup bahwa dalam satu hari satu malam melaksanakan sholat sebanyak 10 waktu. Dan akhirnya sampailah kepada yang terakhir yaitu sebanyak 5 waktu sholat dalam satu hari satu malam, yang kita mengenalnya ada mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah mendapat perintah bahwasannya umatku dan umatmu akan melaksanakan waktu sholat itu sebanyak 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dan akhirnya Rasulullah bertemu kembali dengan Nabi Musa. Tapi di saat itu Nabi Musa masih tidak meyakinkan bahwa umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat mampu melaksanakan satu hari satu malam itu 5 waktu sholat. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meyakinkan kepada Nabi Musa bahwa umatku akan sanggup melaksanakan 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dan akhirnya sampai terakhirlah bahwa kita mengenalnya
kita melaksanakan perintah sholat yang wajib kita laksanakan adalah 5 waktu dalam satu hari satu malam, yang kita mengenalnya dari mulai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kita mengenalnya 5 waktu sholat ya. Alhamdulillah. Coba kalau bayangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan 10 waktu sholat, ya 5 waktu sholat saja kemungkinan 5 waktu sholat saja ada saja yang masih mengabaikan ya. 5 waktu sholat masih ada saja yang mengabaikan. Apalagi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya sebanyak 10 waktu sholat dalam satu hari satu malam. Yang 5 waktu sholat aja kadang ada saja yang masih meninggalkan. Tapi karena kita sholat itu fardu ain, wajib kepada setiap umat muslim, maka kita harus melaksanakannya sholat itu sebanyak 5 waktu dalam satu hari satu malam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dan perjalanan dari mana? Perjalanannya adalah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan atau dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha atau sampai ke langit ketujuh. Dan di setiap lapisan langitnya Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Seperti di gambar itu, seperti kalian lihat di gambar, di lapisan langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, di lapisan langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris, di langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, dan di lapisan langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, sampai di lapis langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari peristiwa ini Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, ini secara gambarannya ya, Isra Mi'raj. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 bulan Rajab. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Tepatnya di hari Senin, kurang lebih kita berada di tanggal di tanggal 3 Rajab. Jadi peristiwa ini terjadi tanggal 27 Rajab. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Rajab ya. Setelah Rajab kita akan berada di bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban baru kita berada di bulan Ramadan. Jadi kita kurang lebih 2 bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, atau bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tapi ulama masih ada pertentangan tentang peristiwa ini. Tapi kita meyakini bahwa peristiwa ini memang ada. Kalau tidak ada, kita tidak akan melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk peristiwanya wallahu a'lam bishawab, tapi kita meyakini insyaallah akan terjadi pada di bulan 27 Rajab. Ya, sekarang kita sudah berada di 27 Rajab, sudah berada di bulan Rajab. Tepatnya di hari Senin ini kita sudah berada di tanggal 3 Rajab ya. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari gambaran ini kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril ditemani menggunakan yang namanya buraq ya. Buraq itu tidak sejenis hewan juga ya. Hewannya itu yang jelas wallahu a'lam bishawab, hewannya tidak lebih besar daripada kuda dan tidak lebih kecil daripada keledai. Ya, bentuknya seperti apa wallahu a'lam bishawab. Dan perjalanan ini adalah perjalanan dari kota Makkah sampai ke Yerusalem atau di Palestina. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, jaraknya kurang lebih adalah 1239,42 km. Sekarang perjalanan itu kalau kita menggunakan pesawat, kita kurang lebih
durasi perjalanannya itu adalah 1 jam 52 menit atau kurang lebih 2 jam ya perjalanan menggunakan pesawat. Sedangkan pada zaman Rasulullah itu tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan selain kuda dan unta. Dan setiap perjalanannya ini Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya adalah waktu sholat itu sebanyak 50 waktu dalam satu hari satu malam. Akhirnya dikurangi sampai 5 waktu dalam satu malam. Nah, di setiap lapisan langitnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bertemu dengan nabi-nabi terdahulu ya. Ini adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, di sini kita lihat dari 50 waktu kok masih ditinggal. Dari 50 waktu jadi 5 waktu kok masih ditinggal. Jadi kita malu ya kalau peristiwa masih bisa meninggalkan waktu sholat ya. Nah, peristiwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, berada sampai ke Sidratul Muntaha juga terdapat di dalam Al-Qur'an ya, terdapat di dalam Quran dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagshal sidrata ma yagsha ma zawal basaru wa ma tawwa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang artinya dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya yang paling benar. Itu adalah salah satu penegasan bahwa memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha. Nah, jadi ini adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalian bisa mempelajarinya kembali atau ingin membacanya kembali, bisa saja kalian baca di buku paket SKI ya. Kalian bisa baca di buku paket SKI halaman 51, mulai dari halaman 48, 49, 50, 51. Itu pembelajaran kita hari ini. Baik. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingin menambah wawasan kalian tentang peristiwa ini atau ingin membaca kembali peristiwa ini, kalian bisa langsung buka buku paket SKI Sejarah Kebudayaan Islam halaman 48. Atau kalian bisa Google atau searching di Google ya. Cari saja tulisan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari hadis pribadi. Jadi apabila dalam pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa bermakna dan bisa bermanfaat untuk kalian. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.